Ada tisu nggak ya? Panas. Oh iya. Nah, pertanyaan berikutnya berarti ganti. Ini. Tadi asam urat dah, ini kolesterol. Jalan kering. Nanti masalah bayi gendut ya, bayi gendut ya. Iya. Iya. Coba dibaca. Kurangnya kipas kita, ada tim kipas. Kipas. Masih bohong. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dr. Afif dari Puskesmas Kusuma Bangsa. Dan hari ini kita akan melakukan podcast ya di Posyandu Tulip Panjangwetan bersama dengan Ibu Nadia. Ya, Ibu Nadia. Oke. Halo Ibu, dadah Bu. Ya. Oke, Ibu Nadia, ini kan kita sudah ada di Posyandu ya Bu ya. Ya, terus nanti dari Ibu apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira perlu ditanyakan, perlu kami konfirmasi atau apa gitu nggak Bu? Mungkin ada keresahan-keresahan atau mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang dari masyarakat atau dari Ibu sendiri, boleh monggo silahkan ditanyakan. Iya, itu kadang kan ada yang penasaran ya. Iya. Apa kalau hipertensi atau darah tinggi itu dan darah apa itu kencing manis, apakah boleh konsumsi obat teratur? Iya, oke. Dan apakah mempengaruhi ginjal, Dok? Oh iya, oke. Pertanyaan bagus ya Bu ya. Ya jadi memang itu penyakit hipertensi dan juga diabetes memang salah satu dua penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat ya. Dan dua penyakit ini memang diharuskan untuk konsumsi obat teratur. Kenapa? Karena satu berfungsi untuk mengontrol obat tensinya, untuk bisa berfungsi untuk mengontrol dari tekanan darah, dan untuk obat gulanya berfungsi untuk mengontrol gula darah. Jadi apabila nanti tekanan darah juga gula darahnya sudah ideal, itu nanti akan menciptakan efek yang bagus untuk tubuh. Dan obat-obat itu merupakan obat yang aman ya Bu ya, aman dikonsumsi setiap hari gitu ya, aman dikonsumsi setiap hari, jadi tidak ada efek apa-apa. Dari berdasarkan penelitian-penelitian sebelum-sebelumnya juga obat-obatnya aman dikonsumsi rutin setiap hari. Jadi nanti untuk ibu-ibu dan juga teman-teman di rumah jangan takut-takut ya, jangan sungkan-sungkan untuk konsumsi obat hipertensi dan juga diabetes secara teratur setiap hari. Itu tidak apa-apa, aman ya. Bahkan efeknya itu nanti akan berfungsi sebagai melindungi diri dari komplikasi-komplikasi yang bisa disebabkan oleh penyakit hipertensi maupun diabetes mellitus gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu ya, untuk ini kan obatnya kan diminum teratur ya setiap hari, itu apakah berpengaruh ke ginjal atau enggak gitu ya. Betul. Ini juga salah satu yang sering ditanyakan juga Bu ya, dari menjadi salah satu yang menjadi keresahan masyarakat juga. Jadi obat-obatan hipertensi dan juga diabetes itu obat-obatan yang aman dikonsumsi setiap hari ya. Justru obat-obatan itu apabila dikonsumsi teratur dan juga sesuai dengan anjuran dokter, sesuai dengan dosis dan juga kondisi pasien ya, dan tidak bawah pengawasan dokter, itu akan menciptakan efek yang bagus sehingga bisa melindungi tubuh dari komplikasi-komplikasi, penyakit komplikasi ya, misalnya seperti stroke, serangan jantung, gangguan ginjal itu sendiri, sehingga obat-obatan tersebut aman dikonsumsi setiap hari dan tidak menimbulkan efek ke ginjal. Yang menyebabkan efek ke ginjal itu adalah penyakitnya aja, bukan obatnya gitu ya. Dan apabila sudah punya hipertensi ataupun DM, ketika nanti minum obat teratur itu justru malah akan melindungi tubuh ya, melindungi tubuh dari komplikasi-komplikasi maupun dari penyakit ginjal itu sendiri ya. Jadi bukan dari obatnya yang berpengaruh ke ginjal, tapi kalau misalnya penyakitnya yang tidak diobati nanti akan berpengaruh ke ginjal gitu. Jadi ya harus minum obat teratur itu ya. Itu Dok ya. Iya. Kalau yang kadar normal asam urat pria berapa, wanita berapa? Wanita. Oke. Kadar normal asam uratnya ya Bu ya. Iya. Jadi penyakit asam urat ya memang berdasarkan penelitian untuk kadar normal pada pria itu di bawah 7 ya, di bawah 7 mg per desiliter. Kalau untuk wanita normalnya adalah di bawah 6. Jadi apabila seseorang hasil asam uratnya kok laki-laki di atas 7 atau di perempuan di atas 6, itu termasuk kadar asam urat yang tinggi dan juga harus mendapatkan pengobatan untuk menghindari untuk meredakan gejalanya gitu, seperti itu. Seperti itu. Itu juga minum obatnya terus. Asam urat itu? Iya, kalau asam urat minum obatnya memang apabila sudah bergejala saja Bu. Satu, apabila sudah bergejala atau sudah kambuh-kambuhan dari sebelumnya. Jadi memang punya riwayat asam urat, terus kemudian sering kambuh gitu ya. Itu nanti ada obat-obatan buat pencegahan untuk menurunkan kadar dari asam urat tubuhnya. Untuk yang utamanya memang kita hindari dari makanan ya Bu ya. Karena sejatinya asam urat itu sumbernya dua, dari dalam tubuh sendiri atau dari makanan ya, itu dari luar. Untuk makanan-makanan yang tinggi
tinggi asam urat itu seperti satu jeroan ya Bu ya. Hati, jeroan-jeroan, usus, otak, terus kemudian paru-paru itu tinggi. Terus kemudian ada daging-daging merah ya, daging bebek gitu ya, daging bebek, kalkun seperti itu. Kemudian makanan-makanan laut Bu. Makanan-makanan laut itu ada udang, cumi-cumi, teri gitu ya Bu ya. Teri, iya, sarden, ikan makarel gitu. Terus kemudian dari melinjo ya Bu ya. Melinjo entah itu olahan dari bijinya itu dari kulitnya ya. Jadi kulit so atau kulit melinjo itu kemudian dari melinjonya dibikin emping itu juga berpengaruh ya. Dari kulitnya sampai isinya. Iya, sampai isinya sampai bijinya kan bisa dibikin emping itu ya Bu. Itu kadar asam uratnya tinggi. Terus kemudian sayuran ya Bu ya. Walaupun sayur. Aku dengar bahwa katanya sayur juga ngaruh asam urat kalau sudah tinggi, jangan banyak-banyak katanya. Iya, memang beberapa sayuran seperti bayam, kubis, kemudian kangkung itu memang bisa mengandung purin ya Bu, namanya purinnya tinggi, tetapi tidak setinggi tadi makanan-makanan yang saya sebutkan ya Bu ya. Ya, yang jeroan itu. Yang jeroan-jeroan, makanan laut, kemudian olahan ya, daging olahan seperti sosis itu juga tinggi. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang sudah didiagnosis asam uratnya tinggi, itu harus konsumsi makanannya harus dijaga ya. Untuk makanan-makanan yang aman, purinnya normal itu seperti susu, kemudian telur, buah-buahan itu normal, masih aman ya, aman dikonsumsi untuk penderita asam urat gitu. Itu telur nggak apa-apa seben hari? Iya, telur nggak apa-apa. Berapa itu? Satu apa berapa? Ya sekitar 1 sampai 2. Tergantung kondisi ya sebenarnya Bu ya. Apabila mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, misal sesudah operasi atau mungkin sesudah melahirkan atau terdapat luka setelah kecelakaan, itu bisa lebih lagi, bisa 4 kali sehari itu tidak apa-apa, karena telur itu sudah memang kecil ya Bu ya. Ukurannya kecil tapi zat gizinya itu cukup lengkap gitu. Ada protein, ada lemak, kemudian ada vitamin-vitamin, mineral juga ada. Jadi itu walaupun mungkin kelihatannya simple, kecil, tetapi zat gizinya sudah cukup lengkap gitu. Berarti untuk semua umur itu bagus tuh? Iya, bagus. Telur itu? Ya, telur bagus. Ya Dok, ada pertanyaan lagi. Kalau kolesterol itu dikatakan tinggi, berapa? Apa mengalami kolesterol tinggi gitu kayak gimana? Oh iya, tentang kolesterol ya? Iya, memang kolesterol salah satu penyakit yang cukup banyak diderita ya oleh masyarakat Indonesia gitu. Itu juga pengaruh dari dalam tubuh atau bisa dari makanan juga bisa. Untuk kadar kolesterol, jadi kolesterol itu dibagi menjadi 3 ya Bu ya. Yang biasa kita ukur tuh dibagi menjadi 3. Ada namanya kolesterol LDL ya, ada kolesterol HDL dan juga trigliserida ya. Jadi untuk kolesterol LDL itu merupakan kolesterol jahat ya. Istilahnya memang istilah awamnya adalah kolesterol jahat ya. Jadi kolesterol ini nanti yang bisa menyebabkan penumpukan ya di pembuluh darah, sehingga nanti pembuluh darahnya menyempit dan bisa memicu munculnya penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung koroner ya, penyakit atau serangan jantung dan juga stroke. Ini merupakan kolesterol yang jahat ya Bu ya. Untuk LDL normanya adalah di bawah 100. Ya, di bawah 100. Laki-laki sama perempuan? Iya sama, laki-laki perempuan sama ya. Normanya di bawah 100. Untuk kolesterol yang kedua ya Bu, itu ada kolesterol HDL. Nah, kolesterol HDL ini merupakan kolesterol baik ya, istilahnya kolesterol baik. Karena apa? Karena kolesterol HDL ini bisa membawa kolesterol jahat yang ada di pembuluh darah itu masuk kembali ke dalam hati. Jadi istilahnya biar tidak terjadi penumpukan di pembuluh darahnya gitu. Jadi perfungsi nanti ngambil kolesterol jahat diambil semua, dibawa ke hati untuk nanti diolah menjadi bentuk-bentuk yang lain seperti itu. Untuk normalnya berbeda Bu antara laki-laki sama perempuan ya. Kalau bedanya kalau kolesterol lain kan harus rendah ya. Kalau ini HDL itu harus tinggi. Minimal untuk laki-laki itu harus di atas 40 ya. Di atas 40 untuk laki-laki dan di atas 50 untuk perempuan. Untuk kolesterol HDL ini. Kemudian ada kolesterol ketiga namanya trigliserida Bu ya. Ini merupakan kolesterol yang paling umum ya, bisa didapat dari makanan dan juga sumber energi juga. Untuk trigliserida normalnya di bawah 150. Untuk yang biasa kita cek di puskesmas itu merupakan kolesterol total ya. Ini kolesterol total itu gabungan dari semuanya Bu. Dari kolesterol LDL, kolesterol HDL dan juga 20% dari trigliserida. Itu merupakan kolesterol total. Untuk kolesterol total normalnya adalah di bawah 200 gitu. Itu merupakan kadar optimal kolesterol dalam tubuh. Berarti kalau dicek itu tiganya dicek semua? Itu kolesterol total itu termasuk ketiga-tiganya. Tetapi kalau misalnya untuk cek sendiri, baik itu LDL, HDL dan trigliserida, itu memang ada alat sendiri dan juga bahannya sendiri seperti itu. Kalau yang biasa kita lakukan di puskesmas itu kolesterol total. Jadi memang itu jumlah gabungan dari semua kolesterol di dalam tubuh. Dari ketiga jenis kolesterol tersebut seperti itu. Nah, kolesterol itu bahaya bagi tubuh? Oh iya. Memang kolesterol itu kalau misal kadarnya normal itu bisa bermanfaat ya Bu, karena dia sebagai
pembentukan dari hormon-hormon juga bisa, sebagai zat cadangan energi juga bisa. Namun apabila nanti kadarnya bisa berlebih, itu bisa membahayakan. Kenapa? Karena dia bisa membentuk suatu plak ya Bu, atau sumbatan di pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu kan harus lancar ya Bu ya, harus dilancar dilalui darah, tidak boleh ada halangan. Kalau misalnya ada plak atau ada sumbatan, nanti semakin lama semakin tebal, takutnya nanti jadi penyempitan pembuluh darah, sehingga aliran darah ke organ-organ tubuh yang lain tidak lancar. Akibatnya bisa memicu timbulnya penyakit-penyakit seperti stroke ya, stroke, gangguan ginjal, kemudian gangguan jantung ya, jadi penyakit jantung koroner seperti itu gitu. Jadi apabila dalam kadar normal itu akan sangat bermanfaat, tetapi apabila berlebih itu bisa memicu timbulnya penyakit-penyakit lain seperti yang tadi sudah saya sampaikan itu, seperti itu. Nah, kalau olahraga itu ngaruh nggak Dok? Oh iya, berdasarkan penelitian olahraga itu bisa menurunkan kadar kolesterol dan juga meningkatkan kolesterol HDL yang tadi kolesterol baik itu ya Bu ya gitu. Jadi apabila olahraga teratur ya, olahraga teratur yang dianjurkan itu minimal 3 kali sehari ya. Minimal 3 kali seminggu ya Bu ya. Minimal 3 kali seminggu dengan durasi minimal paling sebentar itu 30 menit gitu. Jadi kalau misalnya olahraga jangan terlalu sebentar ya, 10 menit 15 menit itu jangan. Kalau mau memang dikhususkan untuk diet dan juga membakar lemak itu minimal olahraganya itu sekitar 30 menit ya. Nah, misal itu apa? Kegiatan rumah tangga. Nyapu itu termasuk olahraga enggak? Oh iya, pertanyaan bagus ya Bu ya. Yang sering itu Bu ya, ibu-ibu periksa ke saya gitu. Ini kalau saya sudah nyuci sudah nyapu, ini sudah termasuk olahraga atau belum gitu ya, atau belum gitu ya. Jadi belum. Ya memang itu belum Bu ya, belum termasuk olahraga. Itu merupakan kegiatan harian saja. Olahraga itu memang harus disempatkan, jadi tersendiri gitu ya. Entah itu jalan, jogging gitu ya Bu, lari santai, kemudian berenang, atau olahraga lain ya seperti badminton, main bola atau basket dan lain-lain gitu. Jadi untuk kegiatan sehari-hari itu tidak dihitung dalam olahraga. Jadi olahraga memang harus dikhususkan sendiri, harus disempatkan seperti itu ya. Nah, itu kalau penimbangan balita kan adanya gemuk ya, kan katanya sehat, gemuk itu sehat, lucu juga kan. Lagi gimana tuh? Betul. Anggapan-anggapan di masyarakat gitu ya Bu ya, kalau anak kecil kalau yang gemuk itu masih lucu, masih sehat ini anaknya gitu ya. Kalau misalnya anak kurus, oh ini kurang sehat gitu ya. Ya itu sebenarnya tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya salah gitu ya. Karena yang menentukan sehat atau tidaknya adalah status gizi. Status gizi diperoleh dari satu penimbangan berat badan, penimbangan tinggi badan, dan juga status gizi nanti dihitung gitu ya. Yang nanti akan dipantau setiap bulan dan juga dipelotkan dalam kurva ya, kurva WHO atau kurva CDC gitu. Ya gitu. Jadi yang menentukan sehat atau tidaknya sebenarnya adalah status gizinya. Jadi yang gemuk belum tentu sehat, yang kurus juga belum tentu tidak sehat gitu ya. Apabila terlihat gemuk tetapi nanti setelah diplotkan di dalam kurvanya itu kok berat badannya normal, tinggi badannya normal, juga status gizinya baik, ya berarti dia sehat gitu ya. Tidak ada yang perlu dikejar. Tetapi apabila terlihat gemuk ternyata kok setelah diplotkan berat badannya ternyata berlebih ya, atau tingginya kurang, atau status gizinya gizi lebih, atau mungkin sudah masuk ke dalam kategori obesitas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kondisi kegemukan atau obesitas atau gizi berlebih itu dapat mengganggu kesehatan balita atau kesehatan anak gitu ya Bu ya. Resikonya bisa ke pernapasan ya, jadi anak gampang capek, tidak bugar, kemudian bisa sumbatan di saluran napas, kemudian bisa berisiko terkena penyakit metabolik lain di kemudian hari atau pada waktu dewasa gitu. Sehingga itulah pentingnya setiap bulan kita harus selalu memantau berat badan dan juga tinggi badan, entah itu ke posyandu atau ke puskesmas gitu ya Bu ya, agar terpantau. Jadi setiap kali kita penimbangan itu ada penimbangan atau pengukuran tinggi badan dan berat badan, nanti kita plotkan di kurva, kita identifikasi ya, kita interpretasikan gitu ya. Apakah berat badannya sudah normal atau mungkin kurang. Nah, kalau misalnya kurang atau mungkin ada masalah, nanti kita bisa konsultasikan, kita cari tahu penyebabnya, kita bisa stimulasi dan juga pemberian nutrisi seperti itu Bu ya, gitu ya. Jadi yang gemuk belum tentu sehat, yang kurus belum tentu tidak sehat. Semuanya tergantung dari status gizi. Itulah pentingnya adanya kegiatan penimbangan berat badan dan juga pengukuran tinggi badan gitu. Gitu ya, seperti itu. Tadi kan Ibu sudah bertanya ya kepada saya, kemudian kita juga tanya jawab. Nah, untuk biar diskusinya biar lebih hidup ya, sekarang gantian ya, saya nanya ke Bu Nadia selaku kader dari Posyandu Tulip ya Bu ya. Boleh ya Bu ya? Ya, kalau bisa jawab. Oke. Siap. Oke, pertanyaan pertama ya Bu ya? Iya. Oke, pertanyaan pertama tentang
tensi tinggi sama diabetes ya Bu ya, itu kan sudah minum obat teratur, harusnya minum obat teratur ya Bu ya. Nah kalau misalnya obatnya di stop terus beralih ke herbal itu apakah diperbolehkan Bu kira-kira? Menurut Ibu Ya, gimana? menurut saya ya jangan diberhentikan. Kalau memang mau nambah sama herbal, misalnya pengen percaya kata orang mau nyesak herbal ya harus tetap minta kesetujuan sama dokter. Oke ya betul ya Bu ya, betul memang gitu ya. Untuk pasien dengan tensi tinggi dan juga diabetes itu memang harus pengobatan teratur ya, pengobatan teratur di obatnya dikonsumsi setiap hari untuk memunculkan tekanan darah dan juga gula darah yang ideal gitu ya. Apabila ingin beralih ke herbal itu boleh asalkan konsultasi dulu ya kepada dokter gitu, jangan obatnya di stop kemudian beralih ke herbal karena herbal pun belum tentu bisa menciptakan efek itu ya Bu ya, seperti obat yang biasa dikonsumsi oleh penderita hipertensi maupun diabetes mellitus seperti itu. Kadang ada orang minum jamu, kemarin aku minum jamu kok darahnya kok naik, darahnya naik. Iya, sekarang memang kan untuk jamu memang komposisinya belum terbukti atau komposisinya itu masih kandungannya ya, dalamnya itu banyak masih sedikitnya sedikitnya, kemudian untuk zat-zatnya belum teruji dan bahkan ada beberapa oknum-oknum nakal ya Bu ya, naruh obat-obatan tertentu ke dalam ke dalam produk-produk jamunya, jadi harapannya biar menciptakan efeknya lebih cepat gitu. Nah itu kan kalau misalnya jamu kan satu kadarnya juga belum teruji gitu, kemudian kandungannya, kemudian ada itu oknum-oknum nakal ya Bu ya yang sengaja mencampur dengan obat-obat tertentu biar punya efek yang lebih cepat seperti itu gitu. Ya, untuk herbal itu memang tidak baik ya, bermanfaat gitu ya Bu ya, tetapi tidak boleh menstop pengobatan DM maupun HT kemudian diganti sepenuhnya dengan herbal. Jadi kalaupun mau itu bisa dikombinasikan ya antara obat-obatan hipertensi dan DM dengan herbal. Namun satu harus mendapatkan persetujuan dulu. Kemudian untuk obat-obat herbalnya itu juga harus standar BPOM ya Bu ya, tidak boleh kayak beli-beli sendiri kemudian asal-asalnya tidak jelas, itu tidak boleh. Saya takutnya nanti untuk kandungannya tidak jelas dan juga bahkan takutnya untuk bisa memunculkan bahaya-bahaya lain seperti itu, gitu yang ya. baru. Seperti itu. Oke. Di puskesmas juga ada jamu ya Bu ya. Di puskesmas Kusuma Bangsa itu memang obatnya sudah cukup lengkap. Kemudian kita juga ada jamu ya Bu ya. Dan jamunya bermacam-macam. Ada jamu buat gula ya, BDM. Kemudian jamu buat tensi tinggi, jamu buat ambeien, jamu buat diet juga ada. Gitu. Jadi berarti beli berapa itu? Oh iya, untuk di puskesmas kalaupun pakai BPJS kita gratis ya Bu ya. Gratis? Iya, 0 rupiah. Jadi tinggal berobat saja ke puskesmas, mendaftar, diperiksa, kemudian obat-obatan maupun jamunya sudah gratis dari pemerintah gitu ya. Oh ya Allah, makasih infonya. Iya, sama-sama Bu. Nanti barangkali bisa dicoba gitu ya. Puskesmas. Iya. Oke, untuk udah ya Bu ya. Tadi kan sudah ngobrol-ngobrol ya kita tentang diabetes, tentang tensi tinggi dan juga jamu. Sekarang kita beralih ke imunisasi ya Bu ya. Sudah tahu imunisasi kan Bu ya? Iya, udah lah. Kemarin juga sudah ada BIAS ya Bu ya, bulan imunisasi anak sekolah ke sekolah-sekolah gitu. Nah, menurut Ibu, imunisasi itu aman nggak Bu buat anak-anak? Kemudian kalau misalnya sudah diimunisasi nih ya, anak yang sudah diimunisasi kira-kira bisa terhindar dari penyakit apa enggak? Apa kayak udah jadi kebal atau bisa terkena lagi gitu? Insya Allah ya, nak imunisasi rutin, insya Allah kebal ya. Itu maksudnya kan, masa kan dokter mau nyuntik, mesti kan misalnya masih panas kan enggak mungkin kan. Mau imunisasi masih panas, tetap diimunisasi kan enggak kan, mesti tetap kan diperiksa dulu anaknya baik enggak posisinya sekarang. Kan. Kondisi anaknya dulu ya, diperiksa dulu ya. Tak aman. Anak saya sendiri semua imunisasi dok. Imunisasi semua ya, oke. Berarti menurut Ibu memang imunisasi aman, sehat ya. Kok aku terus itu tak awasi kok sekarang kok nggak ada orang anak kejang. Kan kalau dulu saya kecil ya, banyak anaknya kejang. Adik saya sendiri kejang. Oh iya. Ponakan saya sendiri kejang, adik sepupu juga kejang. Sekarang kok saya pikir kok jarang ada anak kejang ya? Apa mungkin karena imunisasi? Nah itu. Iya. Ya gitu ya. Nah iya, itu menjawab ya Bu ya. Jadi memang imunisasi ini aman ya, 100% aman. Karena apa? Karena dalam penciptaan vaksinnya itu sudah teruji ya, sudah teruji klinis, sudah teruji secara laboratorium gitu ya. Jadi untuk dari produk-produknya kemudian semuanya juga aman ya. Dan imunisasi itu berfungsi untuk menciptakan suatu kekebalan. Jadi kita menyuntikkan suatu bagian ya dari bakteri maupun dari
kuman-kumannya ya, Iya. yang menyebabkan penyakit-penyakit yang bisa dicegah di imunisasi itu disuntikkan ke tubuh. Nah, nanti tubuh kita kan sudah mengenali ya, Iya. nanti tubuh kita akan membentuk suatu kekebalan tubuh. Jadi ibaratnya kayak tubuh kita nanti akan menciptakan tentara tubuh yang untuk melindungi diri dari penyakit-penyakit yang lain, misalnya seperti difteri, pertusis, tetanus dan juga lain-lain seperti itu gitu ya. Jadi imunisasi untuk membentuk suatu kekebalan tubuh seperti itu, dan juga aman, 100% aman ya. Apabila nanti ada kondisi-kondisi tertentu, tentunya nanti akan diperiksa terlebih dahulu oleh dokter, misal demam atau apa, atau mungkin Iya. ada riwayat kejang, itu nanti akan diperiksa terlebih Iya kan. dahulu. Kemudian akan kita evaluasi dan kita konsulkan ya, apakah anak itu bisa diimunisasi atau tidak. Kalaupun nanti tidak, nanti akan ada tindak lanjut tersendiri seperti itu. Ya. Itu kehalalannya. Oh, Kadang iya. kan ada yang nggak, kadang nggak halal cok ya, Oh iya. takut nih. Kadang ada yang ini, ada lagi anak-anak sehat kok di panas-panas ke. Maksudnya sehat para imunisasi kan Jadi panas. nanti panas itu sehat kok jadi sakit kok kuwi. Nah itu Iya. dua Jadi- pertanyaan. Oh iya, pertanyaan lagi ya Bu ya. Oke. Jadi kehalalannya, segi kehalalannya ya. Iya. Ya memang untuk penciptaan vaksin itu bahan-bahannya memang ada banyak ya Bu ya. Ada yang dari serum. Serum itu kayak apa ya? Zat yang ada dalam darah dari kuda ataupun dari babi gitu ya. Iya. Tapi itu kan kadarnya kan sangat kecil sekali Bu Iya. ya. Dan imunisasi itu diperbolehkan. Kenapa? Karena ini merupakan suatu ikhtiar untuk kesehatan gitu ya. Dan untuk manfaatnya itu lebih banyak, jauh lebih banyak daripada mudaratnya. Oleh Iya. karena itu dari MUI juga sudah vaksin ini sudah halal ya Bu ya. Jadi tidak perlu khawatir tentang halal haramnya. Jadi Iya. untuk hukumnya dasarnya dari MUI sudah halal untuk vaksin seperti itu. Kemudian tentang demam ya Bu ya. Iya, Jadi demam. memang beberapa vaksin itu bisa menimbulkan demam atau DPT panas di tubuh, misalnya misalnya. seperti DPT itu ya Bu ya. Karena apa? Karena itu merupakan sebenarnya demamnya itu merupakan suatu proses alamiah ya. Iya. Suatu proses alamiah tubuh dalam menciptakan kekebalan. Istilahnya kan vaksin itu kan suatu komponen dari kuman ya yang disuntikkan, nanti tubuh kita akan mengenali dulu. Nah, dalam proses mengenali dan pembentukan sel-sel imun ini ya ada suatu proses gitu ya Bu. Nah, proses itu salah satu prosesnya itu adalah proses demam atau peningkatan suhu tubuh. Dan apabila tidak ada kondisi-kondisi lain, itu merupakan kondisi yang wajar Bu ya. Jadi tidak perlu ibu-ibu dan juga teman-teman di rumah itu tidak perlu khawatir ya apabila setelah imunisasi anaknya menjadi demam gitu. Karena itu merupakan suatu proses alamiah, dan tentunya kami dari puskesmas maupun dari fasilitas kesehatan lain juga sudah memberikan obat-obatan untuk meredakan gejalanya seperti Iya. itu. Jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Iya. Insya Allah 100% aman gitu. Ini sudah oke. Iya, pertanyaan terakhir Bu. Ini kan posyandu ya Bu ya. Untuk posyandu kadang kan anak-anaknya ada yang rewel Bu ya. Iya. Untuk ditimbang rewel, terus kemudian diukur tinggi badannya juga rewel. Kalau misalnya Ibu sebagai kader posyandu itu, kalau misalnya ada anak-anak yang rewel seperti itu, gimana sih cara mengatasinya Bu? Ya diangkat dulu ya, digendong sama ibunya, Diangkat dulu. dipupuk, Oke. dialihkan ke yang lain dulu, Ya. biar diam dulu. Terus baru kalau kondisi wis tenang, baru ditimbang atau diukur. Oke, berarti ditenangkan dulu ya Bu Iya. ya. Yang pertama ditenangkan dulu agar anaknya tenang, kalau misalnya sudah mau nanti ditimbang gitu Iya. ya. Oke, kalau misalnya kok sudah ditenangkan anaknya tetap rewel gitu, terus gimana Bu? Yang dilakukan gimana? Timbang sama ibu Ditimbang sama ibunya. dulu. Oke, caranya gimana Bu kalau Nah, timbang sama ibunya? sama ibu itu dulu ya, ditimbang, digendong, Gendong. terus habis itu anaknya diambil, ibunya sendiri, Ibunya nimbang sendiri. sendiri. Oke. Terus habis itu gimana? Itu catat. Dicatat, tapi dikurangi berarti ya. Bu, Iya, ya? iya. Oke, dikurangi Jumlah dulu tadi ya. misalnya 70, Mm. sama anaknya jadi 65 misalnya. Oke. Berarti anaknya 5, Oke, berarti. oke, 5 kilo ya. Oke, betul. Oh iya, kalau misalnya itu misal masih rewel gitu ya Bu ya, di posyandu masih rewel sama ibunya masih rewel gitu, itu nanti ada yang bisa dilakukan nggak Bu selaku dari kader Kadang posyandu? kunjungan Mas. Kunjungan? Nah, Ke rumah-rumah gitu berarti ke Iya, rumah ke yang rumah. anaknya ya Bu ya? Kadang kalau sudah tenang, ya ke sini boleh. Saya kunjung ke sana sama teman-teman boleh. Oh, Enggak apa-apa. Berarti memang Ada 2 alternatif. oh iya, alternatifnya satu ya 3 alternatif ya Bu ya. Yang pertama Oh, iya. ditenangkan dulu ya. Iya, Oke, iya. yang pertama ditenangkan dulu biar anaknya tenang baru ditimbang. Yang kedua ditimbang sama orang tuanya ya, nanti Iya. dikurangi gitu ya. Iya. Kemudian yang ketiga kita kunjungan rumah ya Bu ya. Iya. Jadi biar kalau misalnya di rumah kan anak bisa lebih nyaman gitu ya Bu ya. Harapannya seperti itu ya. Jadi Iya. anaknya bisa lebih tenang, dan untuk berat badan dan tinggi badannya bisa kita ukur dengan akurat gitu ya. Oke. Iya. Oke. Oke,
Bagus sekali Bu ya tadi apa namanya jawaban-jawabannya juga sudah baik, sudah apa namanya kita tadi ngobrolnya juga seru sekali Bu ya. Kita tadi bahas tentang diabetes, tensi tinggi dan juga masalah-masalah yang bisa kita temukan di fasilitas kesehatan di masyarakat, fasilitas kesehatan maupun di posyandu gitu ya. Harapannya nanti teman-teman ya bisa menyimak dengan baik, kemudian bisa mengaplikasikan apa yang obrolan kita hari ini ya Bu. Ya. Makasih Pak Dokter atas kunjungannya, atas informasi dan keterangan-keterangan. Iya, sama-sama Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu Nadia ya atas sudah bersedia ngobrol-ngobrol santai ya pada hari ini. Kemudian kita pamit undur diri ya Bu ya. Dadah. Selamat pagi. Dadah.